Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Soeharto dinilai memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan nasional, terutama di bidang ekonomi dan stabilitas politik pada masa Orde Baru. Apa makna gelar ini bagi Partai Golkar yang identik dengan masa kepemimpinan Soeharto? Kami akan membahasnya bersama Sekretaris Partai Golkar Sarmuji. Terima kasih Pak Sarmuji telah bergabung di Jobos TV. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, Pak Sarmuji, bagaimana Partai Golkar memaknai penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto ini? Ya, tentu pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan anugerah gelar pahlawan nasional atas nama negara kepada Presiden kedua Bapak Soeharto. Ini sebenarnya adalah sebuah simbol dari penghargaan terhadap jasa-jasa Pak Harto, baik dalam proses kemerdekaan, pada saat kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan pada saat beliau memimpin Indonesia. Tentu sangat banyak jasa yang bisa kita catatkan, bisa kita ungkapkan mengenai jasa Pak Harto. Pak Harto memimpin Republik ini dalam kondisi ekonomi yang sangat krisis. Waktu itu terjadi krisis ekonomi, bukan dalam pengertian krisis ekonomi sekarang yang seperti kita rasakan kapan hari, bukan seperti itu, tapi betul-betul krisis ekonomi yang sangat dalam, di mana rakyat hanya untuk makan saja, sebagian rakyat Indonesia susah untuk mencari makan. Saya masih ingat cerita orang tua saya yang berada di daerah Jawa Timur. Pada saat itu sebenarnya masih di kondisi desa yang biasanya di desa itu banyak bahan makanan yang bisa kita makan. Tetapi itu pun terjadi krisis. Bahkan masyarakat terpaksa memakan makanan yang tidak layak dimakan hanya karena sulitnya kita mencari makan yang layak untuk kita makan. Sandang juga begitu, sandang rakyat Indonesia sebagiannya juga memakai kain goni sebagai kain untuk berpakaian. Lalu inflasi 650%, ekonomi tidak tumbuh, berantakan, pengangguran ada di mana-mana. Tapi Pak Harto melalui konsolidasi kekuatannya bisa mentransisikan ekonomi yang sedemikian terpuruk menjadi negara yang lebih sejahtera, terjadi swasembada pangan, pertumbuhan ekonominya bisa sampai 7-8%, lalu ada pendidikan dibangun di mana-mana, SD Impres, saya termasuk bagian dari SD Impres, lalu juga pupuk dicukupi, KUD menjadi instrumen yang sangat baik bagi penyaluran distribusi pupuk di desa-desa yang kemudian menyebabkan kita bisa mencapai apa yang disebut sebagai swasembada pangan. Teknologi kita sedemikian juga maju, kita bahkan bisa membuat pesawat terbang sendiri yang negara-negara tetangga kita bahkan mungkin belum memikirkan untuk bisa membuat pesawat terbang. Indonesia dalam diplomasi internasional sangat disegani, baik lawan maupun kawan. Negara-negara lain menyebut Indonesia sebagai macan Asia di bawah kepemimpinan Pak Harto. Tentu itu semua menjadi catatan kolektif bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan Pak Harto juga menyandang gelar sebagai Bapak Pembangunan karena begitu banyak jasa-jasa Pak Harto dalam membangun Indonesia. Ya, apakah Partai Golkar merasa bahwa gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sudah seharusnya diberikan sejak lama? Ya, kita memperjuangkan Pak Harto sebagai pahlawan nasional, mengusulkan bahkan sejak sekitar 2016-an kita secara resmi di forum Munas kita mengusulkan Pak Harto untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Tetapi mungkin atmosfer politik belum memungkinkan, suasananya belum memungkinkan. Mungkin saja ada sedikit trauma Orde Baru, seolah-olah Orde Baru sesuatu yang buruk. Tetapi seiring berjalannya waktu, rakyat membuktikan, bahkan
rakyat sebagian besar juga menganggap benar, enak zaman kuto. Nah, kira-kira begitulah. Saat ini atmosfernya sudah berubah, rakyat mengenang Pak Harto dengan segala kelebihannya, meskipun juga pasti sebagai manusia ada kekurangannya. Ya, ada yang menilai bahwa pemberian gelar ini syarat nuansa politik. Bagaimana tanggapan Bapak atas pandangan ini? Ya, orang yang berpikir politik pasti akan memandang segala sesuatunya politik. Tetapi orang yang berpikir normal, mereka akan memandang Pak Harto memang layak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Oke, apakah Partai Golkar melihat pemberian gelar ini sebagai bentuk rekonsiliasi sejarah antar masa Orde Baru dan era reformasi? Memang ada suasana itu ya, ada suasana rekonsiliasi yang coba dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Harto diberikan gelar pahlawan nasional. Gus Dur yang dulu juga sering berbeda dengan Pak Harto, itu juga diberi gelar pahlawan nasional. Bahkan Marsinah pun yang di zaman Orde Baru juga korban dari mungkin dianggap sebagai korban dari sistem, itu juga diberikan gelar pahlawan nasional. Ada semangat rekonsiliasi dan kami dari Golkar itu betul-betul memaknai semangat rekonsiliasi itu dengan cukup baik. Misalkan bagaimana pandangan kami terhadap Gus Dur. Gus Dur bagi kami layak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional dengan segala kelebihannya. Figur Gus Dur sebagai tokoh pluralis, sebagai tokoh yang mencerminkan semangat kebinekaan, sebagai bapak demokrasi juga, kami memandang sangat layak Gus Dur menjadi pahlawan nasional, meskipun Golkar pernah coba dibubarkan oleh Gus Dur. Ini adalah semangat rekonsiliasi bagi kami. Bagi kami tidak ada masalah apa yang terjadi di masa lalu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang jelas kami akan mengingat dan mencoba menapak tilasi jasa-jasa pendahulu bangsa kita yang telah berkorban sekaligus menorehkan nama baiknya dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Ya, menurut Partai Golkar sendiri nilai-nilai atau warisan apa dari Soeharto yang relevan untuk diteruskan oleh generasi sekarang? Pak Harto punya pandangan. Bagi kami Pak Harto memiliki satu filosofi bahwa kekuasaan itu harus digunakan sebesar-besarnya eh, bagi orang yang memberi mandat kekuasaan. Dan Pak Harto telah membuktikan kekuasaan yang dipegang oleh Pak Harto diabdikan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Bahkan saya menilai juga Pak Harto kekuasaannya tidak digunakan untuk memperkuat dinastinya, tetapi semata-mata untuk kemakmuran rakyatnya. Salah satu contoh yang konkret saja, Pak Harto di partai kami, di Partai Golkar, itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Waktu itu, Ketua Dewan Pembina adalah satu lembaga yang sangat otoritatif, kekuasaannya sangat besar. Tapi sebesar-besarnya kekuasaan Dewan Pembina tidak menjadikan Pak Harto kalap sehingga Partai Golkar itu menjadi warisan bagi keluarganya. Pak Harto tidak mencoba menjadikan Partai Golkar milik keluarga, tetapi Pak Harto menjadikan Partai Golkar sebagai instrumen alat politik untuk membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ya, kemudian bagaimana Partai Golkar melihat pro kontra pemberian gelar ini? Ada yang mendukung, namun ada juga tidak sedikit yang kontra terhadap pemberian gelar ini. Pro kontra biasa saja, karena mungkin tidak semua orang punya pandangan yang sama. Di alam demokrasi, semua orang boleh berpandangan dan bisa jadi itu pandangan yang berbeda. Tetapi segala perbedaan pandangan itu tidak menghapuskan fakta bahwa Pak Harto memiliki jasa yang sangat besar bagi Indonesia. Mungkin ada orang yang memberikan catatan terhadap Pak Harto. Mungkin Pak Harto dinilai dalam kepemimpinannya dulu ada pihak-pihak yang dirugikan. Menurut saya wajar saja. Tetapi secara umum, kita bicara secara umum, Pak Harto pasti jasanya menurut kami lebih besar daripada catatan kritikan terhadap kesalahan-kesalahan beliau. Ya, kemudian apakah Partai Golkar akan menggelar kegiatan atau peringatan khusus untuk menghormati penganugerahan gelar ini?
Secara khusus, kami tidak menggelar acara secara khusus, tapi kami memang menyampaikan kepada DPD Partai Golkar di seluruh Indonesia untuk menyambut anugerah gelar kepahlawanan Pak Harto ini dengan penuh rasa syukur. Ya kalau mau syukuran kecil-kecilan, kenduri kecil-kecilan, kami persilahkan untuk melakukan di seluruh Indonesia. Ini juga berlaku dalam konteks kalau ada anak daerah, putra daerah yang juga diangkat menjadi pahlawan nasional, bisa juga disyukuri bersama syukuran Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Misalkan di Jawa Timur, kami juga pernah mengendos, memperjuangkan Syekhona Khalil sebagai pahlawan nasional, dan alhamdulillah juga pada tahun ini Syekhona Khalil juga mendapatkan pahlawan nasional, gelar pahlawan nasional bersama Pak Harto dan Gus Dur. Karena itu Golkar memang pada tahun ini bergembira sekali karena pandangannya terhadap pemberian gelar pahlawan nasional diterima, dan orang-orang yang kami sebut untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional disebut oleh Ketua Umum. Kemarin Pak Ketua Umum menyebutkan Pak Harto dan Gus Dur layak. Golkar Jatim juga pernah mengendos Syekhona Khalil menjadi pahlawan nasional. Ketiga tokoh itu dan tokoh-tokoh yang lain juga termasuk Sarwo Edi Wibowo, Pak Sarwo Edi Wibowo mendapatkan gelar pahlawan nasional. Semuanya akan kami syukuri, dan kami sebagai generasi pelanjut bagi beliau-beliau itu, kami akan mengambil pelajaran yang sangat besar terhadap ketokohan para pahlawan nasional yang hari ini diberikan gelar pahlawan oleh Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Sekretaris Partai Golkar Sarmuji.